Perkenalkan, nama saya Marco Peter Antonio Angi dari Prodi Entrepreneurship Business Creation dengan NIM 2602122203. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang aktif bergerak untuk hidup sehat, pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Learning outcomes-nya adalah, yang pertama, memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, mengetahui dampak negatif dari kurang bergerak dan bermalas-malasan. Yang ketiga, mengetahui waktu terbaik untuk berolahraga. Yang keempat, memperoleh tips agar lebih rajin bergerak atau berolahraga. Dan yang kelima, memahami manfaat sederhana dari aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Yang berikutnya adalah daftar isi. Yang pertama, kenapa kita harus olahraga. Yang kedua, pentingnya rajin bergerak. Yang ketiga, dampak negatif tidak bergerak dan bermalas-malasan. Dan yang keempat, waktu yang baik untuk menggerakkan tubuh. Dan yang kelima, tips agar rajin bergerak atau berolahraga. Kenapa kita harus berolahraga? Olahraga penting karena membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan berolahraga, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sehingga tubuh lebih bugar dan berenergi. Selain itu, olahraga memperkuat otot dan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan hipertensi. Dari sisi mental, olahraga memicu pelepasan hormon endorfin yang dapat meningkatkan mood, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Yang berikutnya adalah pentingnya rajin bergerak untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga membuat fisik sehat dan meningkatkan kebugaran dan fungsi tubuh, serta mental sehat melalui pelepasan hormon endorfin yang mengurangi stres dan meningkatkan mood. Yang kedua, meningkatkan kebugaran tubuh, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan hipertensi dengan berolahraga minimal 1000 langkah per hari. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Dengan berolahraga, membantu menjaga berat badan ideal dengan istirahat yang cukup. Yang berikutnya, dampak negatif tidak bergerak dan bermalas-malasan. Yang pertama, risiko obesitas meningkat. Kurangnya aktivitas fisik membuat tubuh tidak membakar kalori secara optimal, sehingga kelebihan energi dari makanan akan disimpan sebagai lemak. Jika kebiasaan malas bergerak berlangsung lama, berat badan dapat meningkat drastis dan mengarah pada obesitas. Obesitas tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan gangguan metabolisme lainnya. Yang kedua, penurunan fungsi otot dan tulang. Ketika tubuh jarang bergerak, otot tidak mendapatkan stimulasi yang cukup, menyebabkan otot melemah dan kehilangan massa. Begitu juga dengan tulang, yang membutuhkan tekanan fisik untuk tetap kuat dan sehat. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan kepada tulang, meningkatkan risiko osteoporosis, terutama sering bertambahnya usia. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap cedera dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak negatif tidak bergerak dan bermalas-malasan akan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Tidak bergerak dalam jangka panjang dapat memperlambat sirkulasi darah, meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, dan menurunkan kesehatan jantung. Selain itu, gaya hidup sedentari juga berkontribusi pada resistensi insulin, yang dapat menyebabkan diabetes. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kurang bergerak dapat meningkatkan risiko kanker tertentu, seperti kanker usus besar dan payudara, karena metabolisme tubuh yang melambat dan peradangan kronis. Gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Kurangnya aktivitas fisik berdampak negatif pada kesehatan mental. Bergerak aktif dapat membantu memproduksi hormon endorfin, yang bertugas meningkatkan mood dan mengurangi stres. Sebaliknya, jika tubuh jarang bergerak, risiko munculnya gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan perasaan lelah secara emosional akan meningkat. Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki bahkan dapat memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Yang berikutnya,
Dampak negatif tidak bergerak dan bermalas-malasan. Penurunan produktivitas dan energi sepanjang hari. Gaya hidup yang pasif membuat tubuh cenderung merasa lesu dan kurang berenergi. Kurangnya gerakan dapat menghambat sirkulasi darah, sehingga otak menerima suplai oksigen yang lebih sedikit, menyebabkan kesulitan konsentrasi dan penurunan produktivitas. Selain itu, tubuh yang tidak aktif lebih mudah merasa lelah, sehingga sulit menyelesaikan tugas harian dengan maksimal. Bergerak secara teratur adalah kunci untuk mempertahankan energi dan fokus panjang hari. Selanjutnya, waktu yang baik untuk menggerakkan tubuh adalah di pagi hari, karena meningkatkan energi untuk memulai hari. Berolahraga di pagi hari membantu tubuh melepaskan endorfin, hormon yang meningkatkan energi dan suasana hati. Dengan memulai hari dengan aktivitas fisik, tubuh menjadi lebih bugar, sirkulasi darah meningkat, dan metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Olahraga pagi juga membantu mengatur pola tidur, sehingga kualitas tidur malam menjadi lebih baik. Aktivitas seperti jogging ringan, stretching atau yoga sangat cocok dilakukan pagi hari karena memberikan dampak menenangkan sekaligus menyegarkan. Yang kedua adalah di sore hari. Olahraga di sore hari membantu menurunkan stres setelah bekerja. Berolahraga di sore hari adalah cara efektif untuk menghilangkan rasa penat setelah aktivitas sehari-hari. Sore hari adalah waktu ideal karena otot tubuh sudah hangat setelah beraktivitas sepanjang hari, sehingga risiko cedera pun lebih kecil. Aktivitas seperti bersepeda, berenang, atau bermain olahraga tim dapat membantu meredakan ketegangan otot dan mental setelah bekerja. Hal ini membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks untuk menikmati waktu malam. Selain itu, waktu yang baik untuk menggerakkan tubuh adalah di malam hari. Aktivitas ringan seperti jalan kaki untuk relaksasi. Pada malam hari, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki menjadi pilihan tepat untuk membantu tubuh rileks setelah seharian beraktivitas. Jalan kaki tidak hanya melatih otot tubuh secara lembut, tetapi juga membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Berjalan kaki selama 15-30 menit di malam hari dapat membantu melancarkan pencernaan, meredakan stres, dan menstabilkan detak jantung, sehingga tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak. Namun, olahraga intens di malam hari seperti lari cepat atau angkat beban sebaiknya dihindari, karena dapat meningkatkan adrenalin yang justru membuat sulit tidur. Aktivitas ringan seperti yoga malam atau jalan santai menjadi pilihan ideal untuk membantu tubuh masuk ke mode istirahat. Pastikan olahraga malam dilakukan 1-2 jam sebelum tidur, agar tubuh memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Tips agar rajin bergerak atau berolahraga. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang realistis sangat penting agar motivasi tetap terjaga dan tidak mudah menyerah. Mulailah dengan target sederhana, seperti berjalan kaki 15 menit sehari atau berolahraga 2 kali seminggu. Kemudian, tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Tujuan yang terlalu tinggi di awal justru dapat menyebabkan rasa frustasi dan berujung pada keengganan untuk melanjutkan. Dengan pencapaian kecil yang konsisten, tubuh akan terbiasa bergerak dan kebiasaan ini akan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Yang kedua, pilihlah aktivitas yang disukai, seperti menari atau bersepeda. Memilih aktivitas yang menyenangkan membuat olahraga terasa lebih seperti hobi daripada kewajiban. Jika Anda suka menari, cobalah mengikuti kelas Zumba atau dance fitness. Jika menikmati aktivitas luar ruangan, bersepeda atau hiking bisa menjadi pilihan. Yang ketiga, libatkan teman atau keluarga untuk olahraga bersama. Dengan dukungan sosial, aktivitas fisik menjadi lebih menyenangkan sekaligus memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan. Tips agar rajin bergerak atau berolahraga yang selanjutnya adalah gunakan aplikasi olahraga untuk melacak kemajuan. Aplikasi olahraga seperti pedometer atau tracker fitness membantu Anda memantau aktivitas fisik dan memberikan data perkembangan, seperti jumlah langkah,
kalori yang terbakar, atau durasi olahraga. Dengan melihat progres yang dicapai dapat meningkatkan motivasi, karena Anda memiliki gambaran yang jelas tentang hasil usaha. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan pengingat atau tantangan harian untuk membantu menjaga konsistensi dan menambah keseruan. Yang kedua, jadwalkan olahraga dalam rutinitas harian. Menjadwalkan olahraga seperti aktivitas harian lainnya membantu menjadikannya prioritas. Tentukan waktu yang tetap, misalnya pagi sebelum bekerja atau sore setelah pulang kantor, sehingga olahraga menjadi bagian dari rutinitas Anda. Dengan memasukkan aktivitas ini dalam jadwal harian, Anda lebih cenderung meluangkan waktu daripada menundanya. Konsistensi adalah kunci utama untuk menjadikan olahraga kebiasaan yang berkelanjutan. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, bergerak aktif adalah investasi kesehatan jangka panjang. Mulailah dari aktivitas sederhana seperti berjalan kaki. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari untuk hidup lebih sehat dan produktif. Sekian edukasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.